Assalamualaikum sahabat muslimku. Bagaimana keadaan hari ini? Kami doakan sehat selalu. Raja Arab Saudi adalah kepala negara dan monarki absolut atau kepala pemerintahan Arab Saudi. Ia menjabat sebagai pimpinan monarki Saudi, Wangsa Saud. Raja memiliki gelar pelayan dua kota suci. Gelar menandakan kekuasaan Arab Saudi atas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menggantikan gelar yang mulia pada tahun 1986. Raja-raja Arab Saudi tidak dipilih berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan kemampuan mereka. Pengganti Raja Abdullah misalnya, bukanlah anaknya, melainkan saudara Raja Abdullah, Salman. Meskipun begitu, hingga kini semua raja setelah Abdul Aziz masih berasal dari lingkungan keluarga. Semua raja adalah putra-putranya. Nah, kali ini Muslim Mulia Channel akan merangkum 7 profil raja-raja Arab Saudi dan 2 diantaranya pernah berkunjung ke Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar sahabat selalu mendapat update video-video syiar Islam terbaru dari channel Muslim Mulia. Abdul Aziz bin Saud lahir pada tanggal 15 Januari 1875 dan wafat pada tanggal 9 November 1953 di usia 78 tahun. Putra dari Abdul Rahman bin Faisal dan Sarah binti Ahmad Al-Dan Kabir Sudairi, Raja Arab ini naik tahta pada tanggal 22 September 1932 dan turun tahta pada tanggal 9 November 1953. Raja Arab ini memiliki julukan Ibnu Saud dari Arab Saudi. Pada tahun 1901, semasa berusia 22 tahun, Abdul Aziz menggantikan ayahnya sebagai ketua keluarga dinasti Saud dengan gelar Sultan Nejd. Ia kemudian memulai kampanye untuk merebut kembali tanah dari dinasti Rashidi di tempat yang kini merupakan Arab Saudi. Pada tahun 1902, dia bersama-sama dengan pasukan keluarga dan saudaranya berhasil merebut Riyadh. 2 tahun setelah merebut Riyadh, Abdul Aziz berhasil menguasai separuh dari Nejd. Meskipun begitu, pada tahun 1904, dinasti Rashidi meminta bantuan dari Kesultanan Utsmaniyah untuk mengalahkan dinasti Saud atau keluarga Saudi. Kerajaan Utsmaniyah mengirimkan pasukan ke Arabia atau Tanah Arab. Dan ini menyebabkan kekalahan dinasti Saud pada 15 Juni 1904. Namun setelah pasukan Utsmaniyah mundur disebabkan masalah tertentu, pasukan dinasti Saud berhasil mengumpulkan kembali kekuatannya. Pada tahun 1932, setelah menguasai sebagian Jazirah Arab dari musuh-musuhnya, Abdul Aziz menamakan tanah gabungan Hijaz dan Najd sebagai Arab Saudi. Setelah minyak bumi ditemukan di Arab Saudi pada tahun 1938, Abdul Aziz memberikan izin bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah Arab Saudi. Segala keuntungan hasil penjualan minyak dibagi untuk Amerika Serikat dan sekutunya dan keluarga Saud. Keuntungan hasil penjualan minyak yang semakin bertambah menyebabkan Ibnu Saud mulai membelanjakan uang itu untuk membangun kerajaan Arab Saudi dan mensejahterakan segenap rakyatnya. Amerika Serikat dan Inggris menjadi sahabat dekat Arab Saudi hingga sekarang. Ia memberi aturan kepada suku-suku nomadik agar mulai saat itu mereka tinggal secara tetap di suatu tempat. Ia juga memulai usaha untuk memberantas tindakan kriminal, terutamanya tindakan kriminal terhadap para peziarah di Makkah dan Madinah. Saud Ibnu Abdul Al-Aziz Al-Saud lahir pada tanggal 12 Januari 1902 dan wafat tanggal 23 Februari 1969 di usia 67 tahun. Putra dari Ibnu Saud dan Wadah binti Muhammad bin Aqab, Raja Arab ini naik tahta pada tanggal 9 November 1953 dan turun tahta pada tanggal 2 November 1964 akibat digulingkan. Raja Arab ini memiliki julukan Saud dari Arab Saudi. Ia adalah anak sulung Raja Ibnu Saud. Ia kemudian dilantik menjadi putra mahkota pada 11 Mei 1933 dan ditabalkan menjadi raja setelah mangkatnya ayahnya pada tahun 1953.
Semasa pemerintahannya, banyak kantor pemerintahan didirikan di samping pendirian Universitas Raja Saud di Riyadh. Sepanjang pemerintahannya, banyak ketidakpuasan disuarakan oleh anggota keluarganya sendiri, seperti ayahandanya. Ia mempunyai banyak anak, lebih kurang 30 orang. Raja Saud memberi anak-anaknya kekuasaan yang tinggi, di samping melantik mereka ke posisi-posisi yang penting di dalam kerajaan. Hal ini menyebabkan adik-adiknya, terutama adik-adik tirinya, merasa tidak puas. Mereka melihat anak-anak Raja Saud tidak mempunyai cukup pengalaman dalam memerintah negara, di samping khawatir Raja Saud mungkin melantik anaknya untuk menggantikannya setelah ini. Raja Saud gemar membelanjakan uang negara demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Ia juga membuat kekisruhan politik yang antaranya dikaitkan dengan percobaan pembunuhan Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir ketika itu. Dia juga diketahui dengan sikapnya yang suka minum arak, yang nyata-nyata merupakan perkara yang dilarang dalam Islam. Sebuah perebutan kekuasaan oleh keluarganya sendiri terjadi pada tahun 1964 dengan disokong oleh golongan ulama. Walaupun Muhammad bin Abdul Aziz Al Saud merupakan pewaris tahta yang paling layak, namun dia enggan menerimanya. Dan sebaliknya, menyokong pengangkatan adik tirinya yaitu Faisal bin Abdul Aziz Al Saud sebagai raja. Raja Saud kemudian ke Jenewa, Swiss setelah diusir keluar dari Arab Saudi pada tahun 1966. Raja Saud telah dijemput oleh Presiden Gamal Abdel Nasser untuk tinggal di Mesir. Ia meninggal dunia di Athena, Yunani pada tahun 1969. Faisal bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud lahir pada tanggal 14 April 1906 dan wafat pada tanggal 25 Maret 1975 di usia 68 tahun. Putra dari Ibnu Saud dan Tarfa binti Abdullah bin Abdul Latif Al-Sheikh, Raja Arab ini naik tahta pada tanggal 2 November 1964 dan turun tahta pada tanggal 25 Maret 1975 akibat dibunuh. Raja Arab ini memiliki julukan Faisal dari Arab Saudi. Setelah Raja Saud bin Abdul Aziz yang diangkat menggantikan Raja Abdul Aziz turun tahta, Pangeran Faisal pun dilantik menjadi Raja ketiga Arab Saudi, menggantikan Raja Saud bin Abdul Aziz dengan gelar Malik Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Raja Faisal dikenal sebagai pemimpin soleh. Banyak sekali program-program baru yang dicanangkannya selepas penobatannya sebagai kepala negara. Beberapa di antaranya adalah pada tahun 1967, Raja Faisal menggalakkan program penghapusan perbudakan. Raja Faisal juga melakukan penyederhanaan gaya hidup keluarga kerajaan dengan menarik 500 mobil mewah Cadillac milik istana. Raja Faisal juga menyerukan agresi melawan Israel dalam rangka pembelaannya terhadap Yerusalem. Dalam seruan khutbah jihadnya melawan Israel, Raja Faisal berdoa di hadapan halayak agar Allah menetapkan kematiannya diterima sebagai orang yang terbunuh di jalan Allah atau syuhada. Ia juga berdoa agar Allah segera mencabut nyawanya apabila ia tak mampu membebaskan tanah suci Yerusalem dari cengkraman Israel. Pada tanggal 25 Maret 1975, Raja Faisal wafat karena dibunuh. Pembunuhnya adalah keponakannya sendiri, yaitu Faisal bin Musaid. Khalid bin Abdul Aziz Al Saud lahir pada tanggal 13 Februari 1913 dan wafat pada tanggal 13 Juni 1982 di usia 69 tahun. Putra dari Ibnu Saud dan Al-Jauhara binti Musaid bin Jelui. Raja Arab ini naik tahta pada tanggal 25 Maret 1975 dan turun tahta pada tanggal 13 Juni 1982. Raja Arab ini memiliki julukan Khalid dari Arab Saudi. Ialah Raja Arab Saudi selepas peristiwa pembunuhan Raja Faisal, yaitu pada tahun 1975 sampai ia meninggal dunia pada tahun 1982. Khalid dilantik menjadi putra mahkota pada tahun 1965. Selepas kakaknya atau kakak kandung, yaitu Muhammad bin Abdul Aziz Al Saud, menolak untuk menjadi raja. Ia tidak begitu berminat dengan politik dan memberikan kekuasaan pemerintahan kepada adik tirinya, yaitu putra mahkota Fah.
Untuk memperingati penyusunan kembali Majelis Menteri-Menteri pada tahun 1975, Raja Khalid mengangkat putra mahkota Fahd sebagai wakil Perdana Menteri. Pada tahun 1976, Raja Khalid terpaksa pergi ke Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan disebabkan masalah jantung. Raja Khalid menanyakan kepada Presiden Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat ketika itu, untuk menjual pesawat pejuang kepada Arab Saudi untuk memberantas kegiatan komunis di sana. Pengantaran pertama, 16 buah pesawat pejuang F-15 di bawah perjanjian dengan Presiden Carter tiba pada tahun 1982. Sebagian pemerhati luar menganggap senjata tradisional tidak lagi sesuai digunakan di Arab Saudi. Pendapat ini ternyata tepat saat sekurang-kurangnya 500 teroris menawan Masjidil Haram di Mekah pada tahun 20 November 1979. Ia membuat keputusan untuk membawa masuk buruh asing ke dalam negara untuk membantu pembangunan negara. Raja Khalid meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia digantikan oleh putra mahkota Fahd. Fahd bin Abdul Aziz Al Saud lahir pada tanggal 16 Maret 1921 dan wafat pada tanggal 1 Agustus 2005 di usia 84 tahun. Putra dari Ibnu Saud dan Hafsah binti Ahmed Al-Sudairi, Raja Arab ini naik tahta pada tanggal 13 Juni 1982 dan turun tahta pada tanggal 1 Agustus 2005. Raja Arab ini memiliki julukan Fahd dari Arab Saudi. Pada tahun 1953, dalam usia 30 tahun, Fahd dilantik sebagai Menteri Pendidikan oleh ayahnya, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Kemudian pada tahun 1962, dia menjadi Menteri Dalam Negeri. 5 tahun kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri kedua. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal dibunuh keponakannya, dan Raja Khalid naik tahta. Fahd dipilih menjadi putra mahkota dan wakil Perdana Menteri pertama. Pada masa-masa akhir pemerintahan Raja Khalid, Fahd dipandang sebagai Perdana Menteri de facto. Saat Raja Khalid meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1982, Fahd menjadi penerus tahta. Dia membangun ekonomi Arab Saudi dan menjalin hubungan erat dengan pemerintah Amerika Serikat. Raja Fahd terkena stroke pada tahun 1995 dan kondisinya melemah. Tugas menjalankan kerajaan pun diberikan kepada putra mahkota Abdullah. Raja Fahd wafat pada tanggal 1 Agustus 2005. Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud lahir pada tanggal 1 Agustus 1924 dan wafat pada tanggal 23 Januari 2015 di usia 90 tahun. Putra dari Ibnu Saud dan Fahda binti Asy Al-Suraib, Raja Arab ini naik tahta pada tanggal 1 Agustus 2005 dan turun tahta pada tanggal 23 Januari 2015. Raja Arab ini memiliki julukan Abdullah dari Arab Saudi. Ia adalah salah satu dari 37 putra Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, pendiri Arab Saudi modern, yang lahir di rahim Fahda binti Asy Al-Suraim, yang adalah istri ke-8 dari keluarga Rashid. Ia menerima pendidikan di sekolah kerajaan French School dari pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh intelektual keagamaan dan dibesarkan di bawah pengawasan ketat Raja Abdul Aziz, yang adalah ayahnya. Pangeran Abdullah dikenal sangat kuat memegang ajaran agama dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan tanah air. Ia langsung mendapat pendidikan dari para ulama senior Arab Saudi di bidang agama, sejarah, politik, dan sosiologi. Pada tahun 1962, ia ditunjuk sebagai Komandan Satuan Elit Pengawal Nasional karena pengalamannya yang luas dalam urusan Baduy dan kabilah di padang pasir semenanjung Jazirah Arab. Sejak menjabat komandan dan pengawal nasional, sosoknya sudah tidak bisa dipisahkan dari kesatuan elit tersebut. Pada anggota pengawal nasional berasal khusus dari anak cucu mujahidin yang pernah berjuang bersama Raja Abdul Aziz dalam menyatukan Jazirah Arab dan kemudian mendirikan negara Arab Saudi. Pangeran Abdullah berhasil memimpin pengawal nasional bukan semata sebagai lembaga militer, tetapi juga wadah sosial dan budaya anggotanya.
Semenjak ia dipercaya sebagai Komandan Pengawal Nasional, telah dilakukan restrukturisasi dan rasionalisasi sesuai dengan manajemen militer modern. Sebagai bentuknya, ia mendirikan akademi militer untuk mendidik dan menempa kandidat anggota dan perwira pengawal nasional. Akademi militer tersebut dinamakan Institut Militer Raja Khalid bin Abdul Aziz. Institut ini diresmikan olehnya pada tanggal 18 Desember 1982. Ia menangani sendiri mega proyek pengembangan pengawal nasional. Karena lembaga itu merupakan titik balik sejarah lembaga satuan elit pengawal nasional. Di antara mega proyek itu seperti pembentukan divisi gabungan dalam jajaran pengawal nasional yang terdiri dari satuan logistik, intelijen, dan infanteri. Pangeran Abdullah juga mendirikan komplek militer dan tempat latihan khusus untuk satuan elit pengawal nasional. Pada 29 Maret 1975, ia ditunjuk sebagai Deputi Kedua Dewan Kabinet Arab Saudi. Selain ditunjuk oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota pada tanggal 13 Juni 1982. Pada hari itu juga, Pangeran Abdullah dipromosikan sebagai Deputi Utama Dewan Kabinet Arab Saudi. Sejak kesehatan Raja Fahd bin Abdul Aziz menurun, praktis secara de facto mengendalikan kekuasaan dan kebijakan dalam dan luar negeri. Ia diangkat sebagai Bupati de facto Regent pada tahun 1996. Ia amat menaruh perhatian pada upaya pelestarian budaya dan hasanah yang melibatkan para ulama dari dunia Arab dan Islam. Sejak 1997, ia telah meluncurkan program privatisasi dan menghapus daftar larangan berusaha dan membiarkan perusahaan publik tumbuh secara bebas. Kebijakan luar negerinya lebih pro-Arab daripada Barat. Pada tahun 1980, ia berhasil sebagai mediator perundingan dalam konflik Suriah-Yordania. Ia juga menjadi arsitek perjanjian Taif 1989 yang mengakhiri perang sipil di Lebanon pada periode 1975 sampai 1990. Selain meningkatkan kembali hubungan bilateral dengan Mesir, Suriah, dan Iran. Ia semakin leluasa menjalankan pemerintahan setelah dinyatakan secara resmi sebagai Raja Arab Saudi sejak wafatnya Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tanggal 1 Agustus 2005. Sementara Menteri Pertahanan Sultan bin Abdul Aziz dinyatakan sebagai Pangeran Mahkota. Di bidang sosial politik, Abdullah menyelenggarakan dialog nasional yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan menggelar pemilihan langsung anggota Kota Praja atau Dewan Konsultatif secara nasional awal tahun 2005. Ia juga membuka kesempatan kepada para pemodal asing untuk menanamkan investasi di bidang eksplorasi dan produksi gas. Ia resmi menjadi raja pada tanggal 3 Agustus 2005. Abdullah juga menjabat sebagai Perdana Menteri dan Komandan Garda Nasional Saudi. Dia diberikan jabatan Komandan Garda Nasional Saudi pada tahun 1963 dan jabatan Wakil Perdana Menteri pada Juni 1982. Dari keempat istrinya, lahir 10 putra dan 10 putri. Sebelum menjadi Komandan Garda Nasional, ia menjabat Wali Kota Mekah. Pada 22 Oktober 2011, Pangeran Mahkota Sultan bin Abdul Aziz meninggal dunia di New York, Amerika Serikat karena sakit. Posisi ini kemudian dilimpahkan kepada saudaranya dan juga saudara raja, Pangeran Nayef bin Abdul Aziz, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Namun, pada 16 Juni 2012, Pangeran Mahkota Nayef bin Abdul Aziz pun meninggal dunia di Swiss karena sakit. Setelah baru setahun menjadi Pangeran Mahkota Arab Saudi, kemudian Pangeran Salman bin Abdul Aziz, Menteri Pertahanan dan juga adik Raja Abdullah bin Abdul Aziz dinobatkan sebagai pewaris tahta pada 18 Juni 2012. Salman bin Abdul Aziz Al Saud lahir pada tanggal 31 Desember 1935 dan usia saat ini 84 tahun. Putra dari Ibnu Saud dan Hassa binti Ahmed Al-Sudairi. Raja Arab ini naik tahta pada tanggal 23 Januari 2015 dan menjabat sebagai Raja Arab sampai saat ini. Raja Arab ini memiliki julukan Salman dari Arab Saudi. Salman lahir pada tanggal 31 Desember 1935 dan sebagai anak ke-25 dari Ibnu Saud. Ia dibesarkan di Murabba Palace. Salman menerima pendidikan awal di sekolah pangeran di ibu kota Riyadh.
sebuah sekolah yang didirikan oleh Ibnu Saud khusus untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Ia belajar agama dan ilmu pengetahuan modern. Salman memiliki 3 istri dan 13 anak. Ia hanya memiliki seorang putri yang bernama Putri Husa. Selebihnya merupakan pangeran yang menjabat dalam pemerintahan kerajaan Saudi. Salah seorang putra Salman yang bernama Sultan bin Salman merupakan seorang astronot. Putranya yang lain, Pangeran Muhammad bin Salman, menjabat putra mahkota Saudi dan wakil Perdana Menteri Saudi. Pangeran yang lahir pada tahun 1985 ini dianggap sebagai Menteri Pertahanan termuda di dunia. Pada 18 Juni 2012, Salman diangkat sebagai putra mahkota Arab Saudi setelah kematian saudaranya, putra mahkota Nayef bin Abdul Aziz. Pada tanggal 23 Januari 2015, Salman yang berusia 79 tahun diangkat sebagai Raja Arab Saudi setelah saudara tirinya Raja Abdullah meninggal karena pneumonia pada usia 90 tahun. Raja Salman menunjuk Pangeran Mukrin bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota. Pada 29 April 2015, Salman mencopot Mukrin bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota dan menunjuk keponakannya Muhammad bin Nayef. Dan pada bulan Maret 2017, Raja Salman dan anggota Kerajaan Arab Saudi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dalam rangka tur ke beberapa negara Asia. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua dari pimpinan Arab Saudi setelah sebelumnya Raja Faisal mengunjungi Indonesia pada tahun 1970. Nah, itu tadi 7 profil raja-raja Arab Saudi. Jangan lupa like dan share video ini ke sosial media kamu, agar kita dapat berbagi pengetahuan sesama sahabat seiman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.